Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran sahabat MS. Kali ini kami akan menceritakan sejarah seorang waliullah yang ada di kota Blora. Siapa dia? Dialah Kanjeng Sunan Pojok atau Syekh Abdul Rahim. Sebelum kita lanjut pada video selanjutnya, jangan lupa ya, tekan tombol lonceng, subscribe, like, dan komen agar kami bisa terus berkarya dalam mengkaji sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini. Baik sahabat MS, masyarakat Kabupaten Blora tentu tidak asing dengan Syekh Abdul Rahim yang biasa dipanggil Mbah Benun, Pangeran Pojok, Pangeran Sedah, dan Pangeran Surobahu. Beliau merupakan panglima perang yang berjasa mengusir penjajah Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Kiprahnya sudah tidak diragukan lagi, apalagi Sunan Pojok Blora dikenal sebagai sosok waliullah yang menyebarkan agama Islam di daerah Blora, di mana salah satu peninggalannya adalah Masjid Agung Baitunur Blora. Sunan Pojok berasal dari Mataram, Yogyakarta, dan merupakan panglima perang dan adipati di Tuban yang ditugaskan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk perang melawan VOC di Batavia. Akhirnya berhasil menang pada tanggal 20 November 1626, satu-satunya peperangan yang menang dapat mengalahkan VOC. Kami akan menceritakan sekelumit kisah beliau pada video ini. Syekh Abdul Rahim atau Kanjeng Sunan Pojok diyakini masyarakat mempunyai kaitan erat dengan asal-usul Blora. Pangeran Surobahu, begitu salah satu nama sebutannya, pernah menumpas keraman di Kabupaten Tuban pada tahun 1625. Keraman yang dimaksud adalah beberapa adipati di tanah Jawa yang sudah tidak loyal kepada pemerintahan Sultan Agung. Disebutkan di antaranya yaitu Kadipaten Tuban, Lasem, Pasuruan, Surabaya, Sumenep, Wirosobo. Waktu itu Sultan Agung sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Dua masalah besar tengah menghadangnya. Di satu sisi VOC terus mengembangkan daerah perdagangan dan jajahannya, di sisi lain banyak adipati yang balelo, termasuk banyak keraman atau kerusuhan. Menumpas keraman Kadipaten Tuban yang waktu itu belum menjadi wilayah jajahan VOC, merupakan salah satu kabupaten yang terjadi keraman dan balelo dari Mataram. Untuk menumpas keraman tersebut, Sultan Agung memerintahkan Pangeran Surobahu yang juga Syekh Abdul Rahim, Mbah Benun, Wali Pojok Blora, yang dibantu Mbah Rekso dan Pangeran Agul-Agul untuk menumpasnya. Setelah memegang kekancing perintah dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, Panembahan Agung Senopati ing Ngalaga Khalifatullah Abdurrahman Saidin Panotogomo, Mbah Benun melaksanakan perintah tersebut. Dia disertai 500 prajurit Mataram, dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Pangeran Surobahu dapat menaklukkan Tuban dan segera kembali ke Mataram untuk melapor kepada Sultan Agung. Dalam perjalanan pulang ke Mataram, rombongan Pangeran Surobahu melewati desa Jurang Rejo yang sekarang Sidomulyo, masuk wilayah Kecamatan Banjarrejo untuk sholat dan beristirahat. Karena wilayahnya masih hutan lebat pada waktu itu, maka para prajurit nasak-nasak atau membabat hutan agar dapat dipergunakan untuk sholat dan istirahat. Lokasi prajurit nasak-nasak itu saat ini diberi nama Desa Sasak. Setelah melihat tempat yang bersih, kebetulan di sebuah pojok tempat tersebut ada pohon nangka. Pangeran Surobahu beristirahat di bawah pohon itu
yang saat ini lokasi tersebut disebut Desa Karangnongko. Tidak beberapa lama di Desa Karangnongko ini, Pangeran Surabahu menderita sakit sampai akhirnya wafat. Oleh prajurit dimakamkan di pojok tempat beliau beristirahat. Sepeninggal Pangeran Surabahu, sebagian prajurit menetap di Sasak, namun sebagian pulang ke Mataram untuk melapor ke Sultan Agung. Setelah Sultan Agung menerima laporan, kemudian memerintah putra Pangeran Surabahu, yaitu Raden Tumenggung Jayadipa, untuk menetap dan dianugerahi wilayah sekaligus menjadi Bupati Blora yang pertama. Waktu itu dia dibantu seorang adiknya yang bernama Kiai Toh Bahu, yang sekarang dimakamkan di makam Kerapyak, Desa Kajangan, Kecamatan Blora Kota. Raden Tumenggung Jayadipa setelah meninjau makam ayahnya, kemudian berjalan ke arah timur menyeberang sungai yang sekarang bernama Kaliwangan, terus naik ke wilayah yang lebih tinggi dengan berjalan perlahan-lahan ke tempat yang sekarang disebut alun-alun Blora. Dalam perjalanan itu beliau bertemu dengan Mbah Balora yang ditemani 7 pemuda. Raden Tumenggung Jayadipa bersama Mbah Balora serta teman-temannya itu membangun perkampungan persawahan dan memindahkan makam Gedong atau makam Sunan Pojok ke lokasi yang hingga sekarang selalu menjadi tempat pelaksanaan haul setiap tahunnya. Baik, itulah kisah perjalanan Sang Waliullah Kota Blora, Mbah Kanjeng Sunan Pojok, Syekh Abdurrahim. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kita, agar kita tidak lupa dengan jasa para pendahulu kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.